Generasi milenial nggak benar-benar punya kendala dalam menyadari adanya pergeseran zaman yang membuka sebuah kemungkinan baru buat mereka bahwa menjadi karyawan bukan lagi sebuah pilihan utama. Tapi, yang sering menjadi kendala adalah kurangnya informasi dan inspirasi yang mereka butuhkan dalam menyambut perubahan tersebut. Menjadi seorang entrepreneur. Halo Mas. Halo Mas Luki. Hai. Perkenalkan Mas, saya Reza. Iya, saya Luki. Apa kabar Mas Luki? Baik. Oke Mas, jadi saya datang ke sini karena rasa penasaran nih Mas. Karena jam tangan dari kayu ini sesuatu hal yang baru banget nih buat saya Iya, nih. baru lihat ya? Iya. Nah, saya punya pertanyaan pertama. Kenapa brandnya namanya Matoa? Kenapa namanya Matoa? Karena itu memang paling sering orang tanya sih, kenapa namanya Matoa? Jadi awalnya memang saya karena sebelumnya bikin beberapa kali bisnis dan ternyata namanya kok nggak ada yang orang ingat gitu ya. Jadi nyarilah nama yang gampang diingat. Nama yang nggak susah disebut sama orang. Nama yang ketika kita cari di internet itu munculnya langsung brand saya gitu ya. Mulai dari nama yang pengen Indonesia deh gitu, jangan nama yang luar-luar. Mulai dari nama-nama kayu. Nah, udah riset sekian nama, ketemulah nama pohon Matoa. Pohon Matoa ini pohon asli Indonesia, hanya ada di Indonesia ya. Dia nama buah sebenarnya, buah Matoa, buahnya manis. Ya, filosofinya si pohon Matoa ini pohonnya tinggi dan besar, terus buahnya manis. Jadi pengennya suatu saat Matoa bisa tinggi dan besar berbuah manis begitu. Terus karena targetnya udah internasional, pengen orang luar negeri ketika nyari atau ngetik nama Matoa di internet, keluarnya langsung Indonesia, keluarnya langsung jam tangan kayu gitu. Dan sesuai dengan filosofinya, sekarang Matoa udah tinggi, besar, dan berbuah manis. Amin. Oke Mas Luki, saya sebenarnya masih lebih penasaran lagi sih. Boleh nggak kira-kira saya diajak buat ngintip ke proses produksinya? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Kita lihat nanti semua proses dari awal sampai akhir di sini semua. Di sini? Di sini. Oh, di bagian bangunan lain? Ya, di atas. Oke, siap. Lanjut kita ya. Oke. Kesuksesan yang dibangun menjadi sebuah hasil terbaik berangkat dari sebuah proses. Seperti halnya pembuatan jam tangan kayu ini. Pemilihan kayu terbaik hingga penyempurnaan agar menjadi hasil yang maksimal dengan dukungan para tangan terampil di setiap bidangnya, semata-mata untuk menawarkan sebuah kepuasan. Hal apa tentang kayu yang membuat Mas Luki memutuskan membuat terobosan dalam pembuatan jam tangan? Kayu di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata gitu. Padahal kita lihat tadi bikinnya kan susah. Betul. Perlu ketelitian. Betul. Itu baru jam tangan aja. Kalau kita ngomongin yang kerajinan yang pahat-pahatan itu, Ukiran-ukiran lain ya. itu ada artnya. Betul. Bikinnya susah juga. Betul. Terobosan dari sisi value yang dibungkus sesuai dengan apa yang market suka. Market sukanya begini, supaya value-nya naik, ngemasnya harus kayak gimana, baru harganya bisa naik. Dari kayu ada keunggulan dari sisi keawetan nggak Mas? Tiap jenis kayu itu keawetannya beda-beda ya. Jadi dia punya yang namanya kelas kuat. Nah yang kita pakai ini kayu ebony, itu juga kayu kelas kuat nomor 1 juga. Itu dari Makassar. Satu lagi yang warna muda itu kayu maple, itu yang dipakai untuk stick drum, papan skateboard. Jadi sebetulnya untuk pemakaian normal kayu ini kuat. Jadi kita kalau pakai jam tangan kayu itu benar-benar harus care gitu, nggak boleh careless sama si barangnya. Mas, sejauh ini udah berapa tipe yang diproduksi dan dipasarkan oleh Matoa? Kalau tipe sekarang mungkin ada 22 ya kalau nggak salah. Oke Mas, ini saya masih pengen ngobrol banyak nih. Tapi saya pengen ngajak Mas Luki ke tempat yang lebih santai, karena kalau di sini kayaknya masih working vibe nih buat Mas Luki. Iya. Ayo. Kita pergi Nongkrong. sekarang ya. Siap. Oke, siap ya Mas. Ayo.
Lucky Dana Arya. Itu sosok yang seperti apa sih? Saya anak satu-satunya, termasuk klasifikasi senior milenial. Masih milenial, kelahiran 86. Tahan banting lah. Keinginan untuk berubah karena kehidupan pada saat saya kecil kurang baik lah dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi. Ditambah karakter saya yang memang pengen mimpin, Betul. pengen punya usaha, ya semakin kuat. Nah, kemudian pada satu titik Mas Lucky memutuskan untuk membangun Matoa. Langkah awal apa yang Mas Lucky ambil waktu itu, Mas? Ada nggak sih jatuh bangun dalam prosesnya? Sebelum Matoa itu saya udah pernah coba bikin bisnis mungkin sampai 10 kali lah. Jadi 10 kali? Sejak sekolah itu udah bisnis. Tapi bisnisnya nggak yang kayak Matoa sekarang. Betul. Yang pertama yang saya pelajari Iya. gitu ya, dari kerja kan, kalau gagal harus segera ini ya, balikin lagi spiritnya biar langsung bangkit lagi. Iya. Oke nih Mas, kita balik lagi ke Matoa nih. Matoa udah berapa lama Mas berjalannya? Sekarang 8 tahun. Tahun ke-8-nya. Tahun ke-8. Di tahun ke-8-nya nih Mas, tantangan terberat apa yang sedang dihadapi Matoa dan bagaimana Mas Lucky nge-handle-nya? Tantangan terberat justru itu ya, bener yang dibilang sama orang, lebih susah mempertahankan daripada ngebangun. Sekarang itu untuk lebih memperbesar market, bertahan di antara kompetitor. Istilahnya kalau Matoa untuk jam tangan kayu, dia tuh ngebuka pet gitu ya, Betul. Untuk kompetitor yang lain. Iya. Gitu. Nah ini kalau kita lengah sedikit, mungkin yang lain bisa nyusul. Nah itu tantangan terberat banget sih. Terus strategi apa Mas? Kita harus rajin-rajin inget-inget dulu pertama kali saya ngebangun Matoa itu seperti apa. Kadang-kadang anginnya tuh datang dari diri sendiri malah. Oke. Jadi kita lupa kita di atas angin, Iya. itu yang malah bikin kita lengah. Terkadang kelengahan dan badannya itu datang dari diri kita sendiri. Boleh diceritain nggak spesifiknya apa? Dulu sempat saya ngerasa setiap saya bikin apa-apa itu berhasil semua. Bikin Matoa berhasil, bikin restoran 1 berhasil, 2 berhasil, sampai 7. Saya mulai ngerasa marketing gini-gini doang kayaknya ya, bisnis gitu kan. Yang pada akhirnya ternyata membuat saya nggak fokus. Energi saya semakin kebagi gitu ya. Dan saya nggak sadar bahwa ternyata kemampuan setiap orang itu ya segitu, dia nggak bisa dilebih-lebihin gitu ya. Kalau kita mau kemana-mana, kita tuh nggak akan pernah nyaman. Jadi kalau kita mau nyaman, kita nggak akan pernah kemana-mana. Tapi kalau kita mau kemana-mana, kita nggak akan pernah nyaman.